Saat aku memikirkannya kembali, itu seperti mimpi. Ketika aku masih kecil, orang memberitahuku bahwa aku adalah gadis yang baik dan cantik. Ibu berkata aku terlalu peduli dengan penampilanku. Dia adalah seorang guru di sekolah dasar nomor 1 Luktai. Ada pepatah di kotaku bahwa guru dari sekolah itu sekuat wali kota. Saat itu semua pejabat di kota kami berusaha agar anak-anak mereka masuk ke kelas ibuku. Burung peng yang agung terbang dari laut utara ke laut selatan membumbung bersama angin setinggi 90.000 mil. Namun, harus menunggu hingga bulan Juni saat angin bertiup paling kencang untuk bisa membumbung seperti itu. Ini adalah cerita di balik namamu. Fuyao, turun hujan, ayo pergi. Saat itu aku sangat bahagia, tapi setelah itu ayahku dikirim ke kamp kerja paksa dan ibuku menjadi tahanan rumah di sekolahnya. Aku tinggal dengan ibu di sebuah ruangan yang sangat kecil di sekolah. Setiap hari ada seorang guru wanita yang tidur bersama kami sebagai penjaga. Kami tidak bisa berbelanja, kami hanya mandi sebulan sekali. Baik aku maupun ibuku menderita eksim. Aku memiliki harga diri yang sangat rendah saat itu karena aku melihat di televisi bahwa ayahku diborgol dan dimarahi di depan kamera. Polisi dengan cepat menangkap Lee Chun Jun dan lainnya. Mereka sedang menyelidiki semua kantor dan institusi pemerintah untuk mencari praktisi Falun Gong. Ayahku adalah seorang pembawa berita TV di stasiun TV lokal. Semua orang mengenalnya. Mungkin karena itulah dia diperlakukan seperti itu. Aku tidak bisa mengerti, karena orang-orang yang menangkapnya dulu adalah teman-temannya. Mengapa Anda menangkap kami? Diam! Kamu tidak apa-apa? Sini! Mau melarikan diri? Sebelum penganiayaan dimulai, praktisi Falun Gong setiap hari datang ke rumahku untuk belajar bersama setiap malam. Tapi suatu hari, tidak ada yang datang lagi. Alas tempat duduk masih ada di ruang tamu kami, tapi tidak ada yang datang. Orang mengatakan segala sesuatu dalam hidup adalah siklus. Sungguh. Aku ingat saat masih kecil, orang tuaku akan selalu membawaku ke taman untuk berlatih. Setelah penganiayaan Falun Gong tahun 1999 dimulai, kami tiba-tiba menjadi musuh negara dalam semalam. Aku dulu percaya baik adalah baik, buruk adalah buruk, kebenaran tidak pernah salah, dan yang salah tidak pernah benar. Dengan berlalunya waktu, aku mulai menyadari kadang-kadang hal-hal bisa terbalik. Jadi aku merasa di banyak kesempatan, Anda tidak perlu melihat dunia dengan cara yang sama seperti orang lain.然后化妆的时候可能要多喝水，就是让自己嗓子就是好一点。Hello， 听得到吗？导播。哎，你那个右边有一点碎头发，右边有几绺碎头发。 Ketika aku masih kecil, aku selalu melihat ayahku di televisi setiap hari. Sekarang aku mengikuti jejaknya. Hidup itu aneh. Saat masa-masa sulit, rasa sakitnya terasa tak berujung. Tapi sekarang ketika melihat ke belakang, seandainya aku tidak bertahan saat itu, aku tidak akan memiliki kehidupan seperti ini.
Mungkin saat aku di kelas 1, karena ayahku tidak ada, aku sering dirundung di sekolah. Ada sekali aku lupa apa sebabnya, tetapi sekelompok anak laki-laki mendatangiku dan memukuliku. Mungkin mereka mengira aku adalah sasaran empuk. Karena aku tidak punya siapa-siapa untuk melindungiku, aku merasa sedikit dianiaya dan memberitahu ibuku apa yang terjadi. Tapi aku berkata, tidak apa-apa. Aku berkata, seorang praktisi harus sabar. Aku baik-baik saja. Lalu, ibuku bilang aku melakukan hal yang benar. Kami tidak punya uang untuk membeli baju baru, jadi aku harus memakai yang lama yang terlalu kecil. Ibu akan memotong bagian pergelangan kaki dari kaos kakiku yang lama dan menjahitnya ke celanaku agar lebih panjang. Kehidupan keluargaku dulu sangat baik, tapi tiba-tiba menjadi sengsara. Semuanya seperti sedikit banyak aku menjadi yang termiskin di kelas. Ibuku tidak diizinkan untuk mengajar. Dia ditugaskan untuk beberapa pekerjaan kasar. Banyak orang tua ingin dia mengajar, tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka merasa sangat disayangkan bahwa guru yang begitu baik tidak diizinkan mengajar. Pada tahun 2001, pada pertemuan di Perserikatan Bangsa-Bangsa Internasional Educational Development Aid menunjukkan insiden Bakadiri di Tiananmen adalah palsu, adalah aksi propaganda untuk memfitnah Falun Gong. Ia juga memberikan salinan analisis video insiden tersebut kepada peserta pertemuan. Pada waktu itu, aku dan ibuku berkesempatan membuat brosur klarifikasi fakta dan video CD. Kami membuat banyak, kemudian seseorang melaporkan ibuku. Berhenti menonton, matikan. Dari mana kamu mendapatkan DVD ini? Dari guru Wang Huizuan. Dia memberi DVD ini kepada kami masing-masing guru di kelas 4. Kepada siapa lagi dia memberikannya? Saya tidak tahu. Guru Wang, Anda harus menerima pendidikan dari partai dan pemerintah. Apakah Anda sudah menonton DVD klarifikasi fakta? Yang disebut bakar diri adalah tipuan untuk menjelekkan Falun Gong. Ini bukan saatnya membahas benar atau salah. Aku melihat ibu dikelilingi oleh banyak guru. Itu adalah ruangan yang sangat besar dengan banyak orang di sana. Saat mereka melihatku, mereka berkata, "Anda tunggulah bersama anak Anda sebentar." Lalu ibuku memberitahuku, "Ibu harus pergi." Dia berkata, "Kamu harus menjadi anak yang baik, dengarkan kata-kata nenek, jadi anak baik." Saat itu aku tidak tahu apa yang sedang terjadi. Aku bertanya, "Ibu mau kemana? Mengapa berkata seperti itu?" Lalu, siang itu semua pejabat sekolah mencari ibuku seperti orang gila. Polisi juga mencarinya, tapi mereka tidak menemukannya. Ke Cipeng, masih ada tempat duduk. Hai Bu, pergi ke Cipeng. 25 yuan, masih ada kursi, naiklah. Ke Cipeng, masih ada tempat duduk. Saya tidak punya tempat tujuan, saya tidak punya kerabat di tempat lain. Saya hanya duduk di atas bis, saya naik bis jam 2 siang dan duduk di atasnya sampai hari di luar gelap. Pingguan, sudah sampai di Pingguan. Yang mau turun, sudah sampai di Pingguan. Setelah kabur dari kampung halaman, saya tinggal di beberapa tempat berbeda, seperti Pingguan dan Zhangjiakou. Saya juga pergi ke Beijing. Saya bertemu dengan praktisi lain yang juga kabur dari kampung halamannya. Kami membagikan brosur bersama dan memasang tulisan.
Kemudian di Pingguan, tulisan-tulisan yang kami pasang berhasil dilacak oleh polisi. Jadi kami berangkat ke kota lain. Saatnya check-in untuk kereta G348 ke Cicacuang. Penumpang kereta G348 harap bawa barang bawaan Anda dan pergi ke sayap barat untuk check-in. Perhatian penumpang, saatnya check-in untuk kereta G348. Silahkan check-in di sayap barat dan lanjutkan ke platform 4 untuk naik. Harap bawa semua barang bawaan Anda dan bekerja sama dengan pemeriksaan keamanan. Dilarang keras membawa barang ke dalam pesawat. Hai, tunggu. Pemeriksaan tas. Mau pergi kemana? Beijing. Yo, Falun Gong. Saya dapat 1. Penjaga itu sangat bersemangat. Woi, Falun Gong. Wah, seperti dia memenangkan lotre karena dia akan mendapat hadiah uang tunai untuk itu. Pada waktu itu, saya bisa saja kabur karena hanya ada sedikit orang antara praktisi itu dan saya. Tapi saya pikir apa yang akan terjadi padanya jika saya kabur. Jadi saya tidak pergi. Hai semua, lihat. Yang disebut bakar diri adalah tipuan. Semuanya lihat. Saya melempar materi kemana-mana. Saya berteriak, kalian dicekoki kebohongan. Mereka yang membakar diri di lapangan Tiananmen bukanlah orang yang berlatih Falun Gong. Pemerintah berbohong. Kemudian banyak polisi berlari ke arah saya. Lepaskan. Letakkan. Jangan diambil. Cendran, diam. Pelajaran olahraga dalam ruangan tetap adalah pelajaran. Oh iya, besok saat waktu istirahat, kalian semua harus pergi ke halaman sekolah untuk menandatangani spanduk yang mencela Falun Gong. Paham ya? Setiap orang harus menandatangani. Lihatlah orang-orang Falun Gong itu. Tadi malam, saya mendengar dari TV. Guru, mengapa Anda mengatakan itu? Anda adalah teman orang tua saya. Anda tahu mereka menjadi lebih sehat dengan berlatih Falun Gong. Kamu ngomong apa? Orang tuamu di penjara sekarang. Masih mengatakan Falun Gong itu baik. Orang tuamu di penjara? Kamu masih berani berkata Falun Gong itu baik? Saat itu aku benar-benar tidak tahu bagaimana harus merespon. Aku tidak berkata apa-apa. Aku merasa sangat terasing. Aku merasa sangat menderita. Aku hanya ingin pergi. Tapi aku tidak bisa memberitahu keluargaku apa yang terjadi, jadi aku hanya menangis sendiri. Saat tumbuh besar, ada keraguan di hatiku. Aku mempertanyakan diriku, haruskah aku bertahan? Apakah kamu merindukan ibumu? Iya. Jika mau ibumu pulang, saat melihatnya kamu harus menangis keras. Mengerti ya? Menangislah dengan keras, oke? Wang Huijuan, ada tamu. Ibu. Saat pertama kali melihat ibu, dia terlihat berbeda dari sebelumnya. Saya tidak tahu apakah dia dianiaya atau tidak diperbolehkan makan. Dia tampak kurus, tapi pelukannya masih begitu hangat.
Aku meletakkan kepalaku di bahunya dan menyentuh rambutnya. Kemudian dia membalikkan tubuhku untuk membetulkan kuncir kudaku. Setelah dia menata rambutku, aku tidak mau melepas kuncir itu ataupun mencuci rambut. Fuyao, kamu mau ibu pulang menjagamu atau mempertahankan iman ibu? Aku mau ibu bertahan. Lalu apa kamu membenci ibu? Tidak. Dia kemudian memberitahuku bahwa pertemuan itu adalah dorongan besar baginya. Dia merasa lega. Saat itu sangat sulit. Saya dipandang rendah dan merasa terasing, apalagi bagi seorang anak kecil. Itu sangat menyakitkan, tapi saya tahu Falun Tafa benar. Dalam cerita klasik, orang-orang mulia yang melakukan hal yang benar mungkin difitnah atau dirampas perangkatnya, atau bahkan dibunuh. Tetapi mereka tetap tidak bersalah dan benar, nama mereka diingat selamanya. Saya ditangkap di Pingguan bersama dengan praktisi lain. Di pusat penahanan kami memulai mogok makan. Saya ditahan selama 11 hari dan saya tidak makan selama 11 hari. Apa yang kalian lakukan padanya? Mengerikan. Apa kalian manusia? Keluar! Bagaimana kamu bisa melakukan itu? Diam! Berani berteriak lagi? Hah? Berteriak lagi? Siapa yang biadab? Hah? Siapa yang biadab? Hah? Siapa yang biadab? Siapa yang biadab? Hah? Hah? Kamu berani berbicara? Ayo bicara lagi. Dia menampar saya dengan sangat kuat. Saya mendengar dengungan dan kemudian tiba-tiba saya tidak bisa mendengar apapun. Sejak itu pendengaran saya menjadi buruk. Putri saya mengunjungi saya 2 kali setahun. Selama waktu sekolah, keluarga kami tidak mengizinkannya datang karena dia perlu berkonsentrasi pada studinya. Saya juga tidak akan mengizinkannya datang. Namun saat sedang tidak ada sekolah, saya sangat menantikan kunjungannya. Ibu, Fuyao. saat itu ketika aku mengunjungi ibu, aku tidak tahu pendengarannya rusak. Dia tidak memberitahuku. Sesi kunjungan dimulai. Ibu, Fuyao. karena orang tuaku tidak ada, aku menjadi jauh lebih dewasa.
Aku tahu aku tidak boleh mengganggu orang dewasa atau membuat masalah. Aku harus menjaga diri sendiri, pergi ke sekolah, makan dengan baik, dan tumbuh dengan sehat. Itu saja sudah cukup. Aku hanya ingin menjadi anak yang baik yang diharapkan orang tuaku, dan untuk menjadi jujur, baik hati dan sabar. Dalam pemahamanku, menjadi jujur, baik dan sabar berarti menjadi anak yang lebih baik dari yang lain dan menjadi yang terbaik yang ku bisa. Karena orang tuaku tidak ada, jadi aku tinggal bersama nenek di rumah bibi sejak umur 10 tahun. Aku mendengar banyak anak bermain di luar, dan aku ingin bermain dengan mereka. Tapi aku tidak berani. Mereka semua tahu aku bukanlah anak dari keluarga ini. Mereka tahu mengapa aku ada di sana. Aku takut seperti sebelumnya, setelah bermain sebentar, orang tua mereka akan memberitahu, jangan bermain dengannya, dia tidak punya masa depan, berbahaya bersamanya. Pada suatu hari kunjungan, saya tidak diizinkan untuk melihat keluarga karena menolak untuk melepaskan keyakinan saya. Ada badai pasir di luar, sangat parah, langit sangat gelap. Orang lain yang ada pengunjung sudah menyelesaikan pertemuan mereka di pagi hari. Saya merasa sedih karena tidak ada dari keluarga saya yang datang. Sore hari, sekitar jam 2 siang, seorang penjaga penjara membawa saya keluar dan berkata, "Keluargamu datang untuk menemuimu. Anak Anda ada di sini. Anda bisa menunggu di sana." Ibu? Ibu! Putri saya datang dari belakang. Saat melihatnya hatiku tersayat. Seluruh wajah dan rambutnya tertutup pasir, segalanya kecuali matanya. Wajahnya tertutup debu. Ketika melihat itu, air mata saya langsung jatuh. Saya memeluknya dan dia berkata, "Ibu jangan menangis, nenek ada di luar. Polisi tidak membiarkan mereka masuk." Lalu dia berkata, "Ibu, aku punya kabar baik untukmu." Saya bertanya, "Apa itu?" "Ayah akan dibebaskan dalam 2 tahun 8 bulan. Saya sangat sedih saat mendengar perkataannya, karena saya sudah tahu kapan dia akan dibebaskan. Fuyao sangat menderita. Walaupun begitu, setiap kali saya melihatnya, dia selalu tampak senang. Saya merasa sangat lega. Dia bersinar seperti matahari. Bahkan pada hari badai pasir, dengan wajah tertutup debu, dia masih terlihat bercahaya." Hal yang paling saya takuti di penjara bukanlah penderitaan fisik, tapi pencucian otak yang kuat. Mereka punya kuota untuk mencuci otak praktisi Falun Gong. Promosi dan bonus mereka terhubung dengannya. Mereka menganggap transformasi sebagai hal besar. Mereka diberi hadiah untuk setiap praktisi yang berubah. Apa yang disebut transformasi? Polisi menyiksa Anda dengan segala cara untuk mendobrak batas fisik dan mental Anda. Lalu mereka memaksa Anda mengutuk guru dan tafa, juga memaksa Anda untuk menyumpah dan mencela guru di depan semua orang. Mereka memaksa Anda menulis semua jenis pernyataan untuk meninggalkan keyakinan Anda. Anda dipaksa untuk menulisnya berulang-ulang. Yang disebut transformasi ini dan rasa sakit yang dibawanya tak tertahankan. Suatu kali mereka tidak mengizinkan saya duduk dalam posisi lotus, namun saya masih melakukannya karena duduk dalam posisi lotus membantu saya memperkuat pikiran positif. Saya melakukan apa yang tidak mereka izinkan untuk saya lakukan.
karena saya tidak ingin tertipu oleh taktik pencucian otak mereka. Para tahanan di kamar saya menjadi sangat marah, jadi mereka memukuli saya. Begitu satu memulai, yang lainnya harus ikut memukul, karena mereka perlu menunjukkan mereka mengikuti orang yang berkuasa. Jadi beberapa dari mereka sebenarnya tidak mau, tapi mereka harus berpura-pura. Sementara beberapa lainnya memukuli saya dengan sangat keras. Ayo berdiri. Kamu berani melakukan posisi lotus lagi, hah? Berani tidak? Hah? Jangan bergerak. Pada waktu itu saya teringat sesuatu yang dikatakan suami saya sebelumnya. Dia berkata, jika kamu terlibat dalam pertarungan kelompok, kamu hanya perlu memegang satu orang, lalu memukulinya dengan bertubi-tubi. Tidak perlu pedulikan yang lain. Semakin keras kamu memukul satu orang itu, semakin cepat mereka akan melepaskanmu. Lalu saya berpikir, tahanan ini jauh lebih pendek dari saya. Jika saya memukulinya, saya dapat dengan mudah menekannya. Tapi tanganku tetap di bawah. Saat dia memukul saya beberapa kali berpikir untuk memukulnya balik. Tapi saya ingat kata-kata guru. Dipukul tidak membalas, dicaci juga tidak membalas. Saya berpikir saya seharusnya tidak melawan. Jadi saya memutuskan untuk menanggungnya tanpa memukul balik. Pertama kali aku menulis ke ibu mungkin saat aku tinggal bersama nenek di rumah bibi. Aku bertanya pada nenek apa yang harus kutulis, lalu nenek berkata, kamu bisa memberitahunya untuk teguh pada keyakinannya. Aku tidak tahu bagaimana mengungkapkannya. Kemudian aku berpikir untuk menggunakan kata prinsip, karena setiap orang memiliki prinsipnya sendiri. Orang harus berpegang pada prinsip mereka. Tak peduli situasi apapun yang mereka hadapi, aku biasa menulis dengan tinta biru seperti yang kulakukan untuk pekerjaan rumahku. Tapi untuk membuatnya menonjol, aku memakai tinta hitam untuk menulis kalimat spesifik itu sehingga dia benar-benar bisa memahami niatku. Ini adalah surat-surat yang kusimpan selama ini. Aku sering membacanya, terkadang di malam hari setelah aku menyelesaikan PR-ku. Membaca surat-surat ini membuatku merasa nyaman. Aku akan bersikap lebih tenang, siap menghadapi hari lain. Ini benar-benar seperti jalinan hati. Meskipun kami berjauhan, membaca surat memberiku perasaan memiliki cinta ayah dan ibuku tepat di sampingku, dan itu tidak lagi terasa menyedihkan. Terima kasih telah menyimak Classical Express. Menurut laporan terbaru ada kemacetan lalu lintas di Jalan Jensin. Semoga polisi segera datang untuk membantu lalu lintas. Kami menghargai para pendengar yang telah melaporkan kondisi lalu lintas kepada kami. Ibu, apa kabar? Bagaimana perasaan ibu akhir-akhir ini? Apa ibu makan dengan baik? Apa mereka memukulimu lagi? Semester ini aku terlihat sangat berbeda. Guru Su memberiku tanggung jawab atas banyak hal, tapi aku tidak terlalu bertanggung jawab. Bukan hanya itu, nilaiku juga menurun. Aku bukan lagi putrimu yang baik. Ibu, aku punya teman baru semester ini, Sun Chia. Di awal semester, nilainya tidak sebaik nilaiku, tapi sekarang dia jauh lebih baik dariku. Aku tidak tahu kenapa, tapi belakangan ini dia selalu menghindariku dan tidak berbicara denganku. Saat aku mencoba mendekatinya, dia menghindar seolah-olah aku adalah wabah. Mungkin karena nilaiku atau gosipku, atau mungkin karena situasi keluargaku. Kapten, ada surat untukku? Kapten, apakah ada lagi surat yang datang bulan ini?
Putriku sayang, bagaimana kabarmu? Ibu sudah menerima suratmu. Meskipun kita hanya bisa saling menulis sebulan sekali, tapi ibu bisa melihat kamu tidak melakukannya dengan baik dalam banyak hal. Sejak kamu memasuki sekolah menengah 6 bulan lalu. Sepertimu, ibu juga merasa sedih karena kamu kehilangan teman ini. Ibu setuju dengan alasanmu, mengapa kamu kehilangan Sunjia. Kamu lihat, jika seseorang tidak bekerja keras dan tidak menghormati orang lain, mereka akan kehilangan sahabat mereka. Bahkan jika mereka mengenakan pakaian terbaik. Belajarlah dari hal ini. Belajar keras untuk mengejar ketinggalan. Hormati dan perlakukan orang lain dengan baik. Jika kamu terus melakukannya, kamu akan menemukan semuanya akan baik-baik saja. Ibu, apa kabarmu? Terima kasih atas kartu indah yang ibu buat. Aku pikir ibu dan ayah adalah teman sejatiku, ya kan? Aku sangat bingung mengapa aku menjadi tipe gadis yang dibenci semua orang. Aku sangat egois sekarang. Aku sering bertengkar dan berdebat dengan teman sekelasku. Aku bahkan mendorong teman semejaku ke lantai, jadi aku tidak punya banyak teman sejati. Bagaimana cara meningkatkan diri saya? Lipuyao, suratmu. Apakah ibumu di penjara? Di kelas terakhir, kita berbicara tentang perjuangan anti-hak dan lompatan besar. Sejak 1953, negara kita memulai industrialisasi sosialis dan transformasi sosialis dari bisnis swasta. Putriku tersayang, apa kabar? Setelah membaca suratmu, ibu sangat senang. Kamu menganggap ayah dan ibu sebagai teman sejatimu. Kami sangat senang. Terima kasih atas kepercayaanmu. 我们开始进入社会主义社会的初级阶段啊。66年，这个毛泽东成立了中央文革小组啊，成为。 Ibu tahu kamu menyesali sesuatu yang kamu lakukan baru-baru ini. Tolong jangan merasa terlalu buruk. Bagaimana kamu bisa menjadi gadis yang dibenci semua orang? Jika kamu banyak tersenyum dan bersikap baik kepada orang lain, siapa yang akan membenci gadis kecil yang bahagia dan baik? Kamu masih ingat lagu country oleh Serigala Tua yang berjudul Teman Semejaku? Coba sekarang bayangkan, jika bertahun-tahun kemudian teman semejamu ingin menulis lagu berjudul Teman Semejaku, apa yang akan dia tulis tentangmu? Haha, hanya bercanda. Ibu tahu kamu akan melakukannya dengan baik. Kamu akan mendapat lebih banyak teman dengan ketulusanmu. Lipuyao, kapan revolusi budaya dimulai? (1966). Duduk. Tahun 1966, Ketua Mao membentuk kelompok kerja pusat untuk memulai dan menguasai revolusi kebudayaan. Saat pertama kali masuk penjara, saya berpikir, dengan hukuman penjara 7 tahun, mereka merampas waktu terbaik saya untuk mendidik anak saya. Mereka merampas tahun-tahun terbaik dalam hidup saya. Yang tersisa adalah keyakinan saya, tidak ada lagi. Saya ingin teguh pada keyakinan saya, cara hidup saya. Di penjara, mereka tidak mengizinkan Anda duduk dalam posisi lotus, karena mereka mengira Anda sedang berlatih meditasi. Mereka meminta orang untuk duduk dengan kaki lurus. Polisi menggunakan berbagai macam metode untuk menghentikan saya duduk dalam posisi lotus. Mereka memborgol saya ke tempat tidur, saya kemudian mulai mogok makan.
Pertama kali ketika saya diborgol ke tempat tidur, saya merasa sakit di sekujur tubuh. Kemudian saya mulai melafalkan tulisan oleh guru. Saya ingat guru menulis dalam jalur kultivasi memang sulit. Kesulitannya terletak pada walaupun langit runtuh bumi terbelah, kejahatan menganiaya dengan beringas. Di saat hidup dan mati dipertaruhkan, Anda masih dapat dengan teguh terus melangkah maju di atas jalur kultivasi Anda ini. Hal apapun dalam masyarakat manusia juga tidak dapat mengganggu derap langkah Anda di atas jalur kultivasi. Kesadaran, dunia manusia keruh dan kisruh, mutiara dan mata ikan bercampur baur. Tata gata turun ke dunia tentu secara diam-diam. Ketika mengajarkan fa, pasti ada aliran sesat yang mengganggu. Tao dan iblis disebarkan bersamaan di satu dunia yang sama. Mana yang asli dan mana yang palsu, yang penting adalah dapat menyadari. Bagaimana membedakannya? Pasti ada orang berkebijakan tinggi sebagaimana mestinya, yang punya takdir pertemuan dan dapat menyadari, datang saling susul menyusul, menyelami Tao dan memperoleh fa. Dapat membedakan yang benar dan yang sesat, memperoleh ajaran sejati, meringankan tubuhnya, memperkaya kebijakannya, memperteguh hatinya, menumpang perahu fa dengan tenang tentram. Sungguh baik, gigih maju sekuat tenaga, hingga mencapai kesempurnaan. Orang yang hidup tanpa tujuan dan berkesadaran rendah, hidup demi uang, mati demi kekuasaan, merasa gembira maupun cemas demi keuntungan kecil tak berarti, bergumul dengan susah payah antara sesamanya, menciptakan karma sepanjang hidup. Saat itu saya terus melafalkan tulisan guru. Saya memperkuat tekad saya. Saya berpikir, tidak peduli seberapa sulit jalan ini, tidak peduli bagaimana mereka memborgol atau menganiaya saya akan terus bertahan. Berbaris. Pada hari kelima, mereka membebaskan saya dari tempat tidur dan membiarkan saya mencuci muka. Penjaga polisi bertanya kepada saya, "Mengapa kamu melakukannya? Mengapa kamu mau menderita hanya karena posisi duduk?" Saya tersenyum dan berkata, "Karena ini adalah posisi duduk Buddha. Itu adalah posisi yang paling mulia." Dia tersenyum dan tidak mengatakan apapun. Putriku tersayang, bagaimana keadaanmu? Beberapa hari yang lalu ibu mengirimkanmu surat. Tidak tahu kamu sudah menerimanya belum? Apa kamu sedang dalam perasaan yang baik sekarang? Apakah ada senyuman di wajahmu? Ibu selalu berdoa untuk kebahagiaan dan kesehatanmu, dan agar pola pikirmu bisa seimbang. Guru Wang, bisakah Anda bantu saya menulis surat ke anak saya? Dia ingin berhenti sekolah untuk menjadi pedagang kaki lima. Tolong bantu saya menghentikannya. Tentu, saya akan membantu Anda menulis nanti. Hei, dengarkan. Bantu aku tulis surat untuk suamiku yang terkutuk. Katakan padanya untuk menulis surat untukku. Baik. Hah? Apa kamu tidak tahu dia sudah punya simpanan? Diam, dia mana berani. Fuyao, apa kamu tahu? Seseorang akan menghadapi segala macam tantangan dalam hidup. Dalam skala yang lebih kecil,
Mungkin ada kesalahpahaman dari orang tua, saudara kandung, teman sekelas, atau guru. Dalam skala yang lebih besar, mungkin akan dirugikan oleh negara. Jika seseorang sedikit tidak dipercayai atau disalahpahami, dan dia berpikir untuk mati saja, lalu pikirkanlah berapa kali dia akan mati. Saat masih kecil, kamu suka membaca Perjalanan ke Barat. Di dalamnya biksu itu berkata, sulit untuk mendapatkan tubuh manusia, sulit untuk dilahirkan di kerajaan tengah, sulit untuk mendengar hukum Buddha. Hidup itu sangat berharga. Bagaimana kamu bisa menyerah? Aku merasa seperti aku sudah dewasa. Selama SMP dan SMA, aku mengalami beberapa kesulitan. Misalnya, aku ada ketidakpuasan pada kerabatku, dan aku agak memberontak. Aku bertanya-tanya, apa gunanya hidup? Mengapa hidupku tidak bisa normal seperti orang lain? Mengapa orang tuaku tidak ada? Mengapa lingkungan sekolah seperti ini? Mengapa aku tidak punya uang atau apapun? Aku bingung. Jadi aku bertanya pada ibu. Ibu menjawab, anakku yang sedih, ikutilah ibu untuk menikmati alam. Lihatlah padang rumput yang hijau, capung yang sedang terbang, belalang sembah yang pintar, unggas air yang meluncur, ikan yang berenang, jaring laba-laba halus. Makhluk hidup mungil ini mewujudkan sifat tidak mementingkan diri sendiri, kemegahan dan keanekaragaman. Saat bunga musim semi ditiup angin, apakah kamu mendengar mereka mengerang? Saat bulan musim gugur tertutup awan, apakah kamu mendengarnya mengeluh? Saat hujan musim panas menari dengan guntur, apakah kamu mendengarnya tertawa? Saat salju musim dingin mencair oleh matahari, apakah ia menangis? Karena mereka tahu apakah itu kepahitan atau kebahagiaan, itu semua adalah perasaan dalam hidup. Mereka semua adalah elemen alam semesta, sama seperti dulu kamu pernah menghibur ibu. Kebahagiaan itu menyenangkan, tapi bukankah sakit juga indah? Kita manusia adalah yang paling bijaksana dari semua makhluk. Kita bisa lebih merasakan makna hidup. Anakku, kamu adalah elemen yang luar biasa di alam semesta. Bagaimana perasaanmu sekarang? Ikutlah ibu menikmati bunga teratai yang bermekaran di kolam. Tahukah kamu, tidak semua biji teratai mekar. Saat benih ditebar di lumpur, beberapa menjadi putus asa melihat betapa kotornya lumpur itu. Mereka tidak percaya bunga-bunga indah bisa tumbuh darinya. Dan lambat laun mereka mati karena depresi. Beberapa benih lain, mereka begitu muak dengan bau busuk dan kotornya lumpur, dan mereka bertengkar sepanjang hari. Seiring berjalannya waktu, mereka melewatkan musim mekar, menjadi hitam, dan kemudian menjadi bagian dari lumpur. Ada juga beberapa biji yang diam-diam menahan sarkasme dan ejekan lumpur. Mereka mencoba untuk menyesuaikan diri dengannya dan menyerap nutrisi darinya. Mereka percaya, cepat atau lambat mereka akan menumbuhkan bunga yang indah. Akhirnya suatu hari nanti, mereka menembus lumpur dan menghasilkan bunga teratai suci. Untuk berterima kasih pada lumpur, mereka meninggalkan akar putih mereka untuk lumpur. Lihatlah anakku, untuk benih teratai itu, masing-masing pola pikir yang berbeda menghasilkan hasil yang berbeda. Hari saat ibu dibebaskan dari penjara, kami pergi menjemputnya. Dari jauh, dia tampak seperti bersinar. Kulitnya sangat putih,
dan mengenakan pakaian baru yang kami belikan untuknya. Dia terlihat sangat berbeda dari 7 tahun lalu. Dia terlihat sangat cantik, seperti peri. Kulitnya terlihat sangat berbeda. Warna kulitnya dulu agak kekuningan, tapi hari itu ketika aku melihatnya, terlihat sangat putih cerah. Dari jauh, dia tampak seperti bunga teratai. Seorang penjaga penjara yang dulu mengawasi saya, dia berlari, memegang lengan saya dan berkata, "Tolong jangan membenciku, tolong jangan membenciku." Saya bisa merasakan rasa bersalahnya karena menganiaya, dan menyuruh para tahanan untuk memukuli saya. Saya bisa merasakannya. Saya merasa bahwa setiap orang memiliki sifat baik di hati mereka. Itu memberi saya perasaan lega. Bagiku, kepulangan mereka ke rumah adalah sebuah pencapaian, sebuah tonggak sejarah bagiku. Aku tidak lagi harus bertanya-tanya kapan orang tuaku pulang. Aku tidak perlu memikirkan itu lagi. Lalu apa yang kupegang erat-erat selama bertahun-tahun ini? Mungkin aku memikirkannya selama beberapa hari. Beberapa hari kemudian, pada suatu siang, aku menatap ibu dan memberitahunya aku ingin berlatih kultivasi sekarang. Itu seperti babak baru yang dibuka. Masa kecilku telah berlalu, aku perlu berpikir serius tentang bagaimana menjalani standar seorang kultivator yang lebih dari sekedar menjadi anak yang baik. Aku pikir selama bertahun-tahun, aku bersabar menahan penderitaan, tapi tetap merasa tidak adil, dan aku memiliki kebencian. Tapi guru berkata, bersabar sama sekali tanpa marah dan benci, barulah merupakan kesabaran dari seorang kultivator. Aku kemudian menyadari, oh, pola pikir ini, semangat ini, adalah apa yang harus dicapai oleh seorang praktisi. Aku merasa tiba-tiba aku mengerti, hari itu aku mengerti segalanya.